Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ayu Agustien. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi kerjasama sosial, politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan antar negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya diselenggarakan dalam sektor kebudayaan dan penerangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama di bidang sosial dan budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi dari ASEAN. Dan kerjasama sosial budaya ini mencakup kerjasama dalam bidang kepemudaan, perempuan, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu, lalu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketata negara kerjaan serta yayasan yang ada di ASEAN. Untuk mendukung kerjasama dalam bidang sosial budaya, dibentuklah Komunitas Sosial Budaya ASEAN, yaitu ASCC, yang merupakan salah satu pilar yang diinginkan atau yang ingin dibangun oleh ASEAN dalam rangka mendukung terbentuknya komunitas ASEAN pada tahun 2015. Seiring dengan dua pilar utama lainnya, yaitu pilar ASEAN Security Community and ASEAN Economic Community. Tujuan dari ASCC adalah memberikan kontribusi untuk mencapai komunitas yang berorientasi pada hal yang bertanggung jawab secara sosial untuk memenuhi solidaritas yang tahan lama dan persatuan antara masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, contoh konkret adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam sosial budaya antara lain penanganan narkoba dan solusinya, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, dan sebagainya. Yang B, kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah salah satu agenda utama yang dikembangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara anggota ASEAN diantaranya kerjasama dalam ketahanan pangan. Kerjasama ketahanan pangan terjalin melalui ASEAN, yaitu Integrated Food Security atau AIFS. Nah, AIFS ini dibentuk secara karena adanya masalah pangan di negara-negara anggota ASEAN, dan masalah pangan itu diketahui merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Keamanan pangan merupakan aspek penting dari kerjasama yang ada di ASEAN, ya khususnya pada bidang pangan dan pertanian di bawah program integrasi ekonomi ASEAN. Nah, yang kedua, kerjasama dan proyek di bidang industri. Yang A, proyek industri ASEAN atau ASEAN Industrial Projects atau yang disingkat AIP. Proyek industri ASEAN dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Ada beberapa proyek industri ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, ataupun abu soda. Yang B, kerjasama industri ASEAN atau ASEAN Industrial Cooperation yang disingkat AICO. Nah, AICO ditandatangani pada bulan April 1996 dan berlaku efektif pada bulan November tahun 1999. Nah, AICO ini merupakan skema kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang ada di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya kerjasama pada sektor usaha kecil dan menengah. Kerjasama ASEAN yang di sektor usaha kecil atau menengah yang disebut
UKM, usaha kecil menengah, telah dirintis sejak tahun 1995. Hal ini ditandai dengan dibentuknya kelompok kerja badan-badan UKM ASEAN. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, kawasan perdagangan bebas ASEAN ini disebut AFTA. Nah, yang dicanangkan berdasarkan KTT yang keempat ASEAN di Singapura pada tahun 1992. AFTA dibentuk dengan persetujuan CEPT atau skema tarif preferensi efektif bersama pada tanggal 28 Januari 1992. Tujuan AFTA di sini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang selanjutnya, kelima, pembentukan pasar tunggal ASEAN. Pembentukan pasar tunggal ASEAN dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, MEA ini merupakan sistem ekonomi yang tercetus dalam KTT ASEAN tahun 1997 di Malaysia. MEA atau AEC mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Setelah berlangsungnya MEA, memungkinkan satu negara untuk menjual atau menyajikan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. MEA secara garis besar berfokus dalam 4 hal, di antaranya sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Yang kedua, MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil. Yang selanjutnya, pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal. Yang terakhir, MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Kita lanjutkan, sekarang kita memasuki yang C, kerjasama pada bidang politik dan keamanan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik antar negara ASEAN diantaranya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOPFAN yang disampaikan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 November 1971. Pembentukan NOPFAN ini dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak luar. Dengan demikian, negara ASEAN dalam melaksanakan pembangunannya ini masing-masing dalam suasana yang damai. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. TAC yang merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau ASEAN WFZ yang merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Selanjutnya, D. Kerjasama pada bidang pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di wilayah Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, yaitu SEAMEO, pada tanggal 30 November 1965. Dalam kerangka ASEAN, kerjasama pendidikan dilaksanakan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi ASEAN
Senior Official Meeting on Education atau SOMED, dan ASEAN Education Ministers Meeting atau ASEP. Nah, selanjutnya, kerjasama dalam bidang pendidikan berlangsung dalam tingkatan pendidikan tinggi atau universitas. Kerjasama antar universitas ASEAN merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dikembangkan di kawasan ASEAN. Sedikitnya terdapat 3 universitas dari Indonesia yang berpartisipasi dalam kerangka kerjasama AUN, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. Mungkin pembelajaran hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Dan pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita sedang PJJ dan pembelajaran kita laksanakan secara daring, tapi jangan menutup kemungkinan kalau kita akan tetap terus bisa belajar. Jadi tetap semangat, dan juga semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.